Aku pengen nanya dulu ini. Iya. Hal yang masa iya sih gitu. Iya, gimana? Masa iya sih kayak Mas Radit kan beberapa kali pada saat Arafna datang ke podcast Mas Radit, pada saat Aloy datang kayak bener-bener nggak tahu dunia malam sama sekali gitu, nggak Iya. tahu gimana cara masuknya, harganya berapa, pakai baju apa. Tahu gue? Berarti itu pura-pura aja nggak tahu. Enggak, gue tahu. Gue pernah ke Blowfish dulu. Oke, terus? Tapi cuman sebatas itu doang. Gue nggak tahu bahwa ada MC. Iya. Gue nggak tahu bahwa. Nggak boleh ngerokok? Boleh ngerokok? Nah, gue tuh samar-samar. Kayaknya ada bagian-bagian yang nggak ngerokok deh dulu. Maksudnya di kepala gue tuh nggak sepenuh rokok itu dulu. Iya. Tapi kalau ceritanya sama Aloy kan kesannya kayak di mana-mana Ada buat rokok. Rokok kan. Seinget gue sih nggak sepengap itu gitu. Tapi gue memahami lah kalau memang klub itu buat orang ngerokok ya. Maksudnya orang boleh ngerokok di klub. Cuman kan gue ngerasa kayak kurang seru nggak sih kalau lu, ya gue kan nggak ngerti apa-apa. Iya. Cuman kurang seru nggak sih lo ngerokok terus lo kan ada lagu nih R&B atau apa terus kayak gitu. Malah serunya di situ, Mas. Gini. Tipsnya yang pertama, sebelum sana harus makan, betul nggak, Ger? Perut Iya. full, jangan kosong, karena kalau kosong bisa throw up, bisa muntah. Terus yang kedua, ngerokok itu untuk menjaga pace. Yang ketiga, jangan sampai black out, karena kalau black out kau nggak tahu apa yang kau lakuin. Kalau blackout kayak Aloy didorong pakai. Iya, pakai Lamborghini itu kan, bahasanya Lamborghini kayak gitu-gitu. Gue pernah bikin adegan di klub di film Single. Dan di situ gue nggak bikin orang ngerokok juga sih. Coba gue inget-inget ya. Enggak sih. Enggak, gue nggak bikin ada banyak adegan orang ngerokok. Dan itu di Kuningan tuh. Gue lupa nama klubnya. Lupa deh. Wait, berarti Mas Radit bikin scene tempat klub gitu belum pernah ke klub? Pernah kan, gue pernah ke Blowfish. Ya cuma satu itu aja. Heeh. Nggak observasi gitu. Kan konteksnya itu adalah karakter gua si Ebi ini mau nyari cewek. Orang-orang bilang nyari cewek itu di klub. Nah, jadi dari perspektif gua kira-kira kayak gimana ya orang-orang yang nggak pernah ke klub. Which is ya emang gua kan baru sekali itu kan. Blowfish itu. Ya. Nah, akhirnya gue bikin ya gitu lah, makanya almarhum Babe Cabita karakternya gue bikin pakai batik. Kan? Iya. Karena kan biar resmi, biar keren. Oke. Makanya orang nggak tahu, maksudnya kan ada orang yang ngerasa kayak wah ini formal nih gitu. Terus si Ebi-nya ngajak ngobrol orang di depan speaker, tapi jadi suaranya nggak kedengeran. Terus mesen ketemu karakternya Pevita Pierce tuh, mesen minum. Suruh ngambil kembalian tapi ternyata harganya mahal. Lebih mahal gitu. Ya itu dari perspektif gua. Kalau setnya terus terang sih gua nggak riset, artinya nggak kayak gua mau bikin adegan di klub nih, gua ke klub dulu kali ya gitu. Gua sih nggak gitu sih. Bener-bener apa yang ada di bayangan Mas Radit aja. Ya. Atau dari input orang di sekitar Mas Radit pada saat itu. Kalau gua karena posisi gue sebagai sutradara pada saat itu adalah gue punya visi kan. Oke. Visi gue adalah klub yang rame apa segala macam. Nah, art director gue ngasih beberapa proposal. Ini gambarnya tuh kayak gini, setnya kayak gini, anak lokasi ngasih beberapa klub yang lagi happening kayak gini, ya gue milih dari situ. Jadi gue nggak perlu pada saat itu gue nggak perlu ke klub untuk ngeliatin, oh klub tuh kayak gini ya. Porsinya bukan porsinya, kebutuhannya nggak segitu pada saat itu. Oke. Berarti dalam penulisan cerita pun itu benar-benar apa yang ada di kepala Mas Radit, bukan apa ya bahasanya, apa yang terjadi di lapangan kan. Soal tadi membayar habis gitu nggak kedengeran, itu kayak bayangan aja. Bener juga tuh, itu pertanyaan bagus tuh. Iya, cuman di bayangan gua doang sih. Karena hal itu tidak pernah terjadi di gua. Tapi gue ngebayangin ngajak ngobrol cewek di konser kan udah pasti berisik juga kan. Susah. Iya kan? Iya. Nah itu gugatan gue juga, kalau kita ke klub malam itu kan suara kenceng kan. Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Tapi ada satu tempat di mana di Jakarta? Iya di Jakarta. Jakarta Barat, Selatan, Timur. Udah lah pokoknya Jakarta lah. Gak boleh mengerucut ya? Gue suka denger live music Pak. Jadi udah lama nggak lagi. Nah akhirnya gue sama istri gue nyari tempat dengerin live music. Ayo kita sekali gitu. Nah itu tempatnya semi klub gitu tapi ada panggung bandnya. Oke, iya. Nah gue duduklah di pojokan sama Anissa gitu. Tapi Pak makin malam musiknya makin kenceng, AC-nya makin dingin, kiri kanan orang ngerokok lebih banyak. Terus gue kayak
aduh gue kayaknya nggak bisa deh gitu. Itu masih band, masih live musik, bukan diganti sama DJ. Nah gue nggak tahu emang bisa diganti. Biasanya kayak gitu awal. Oh gitu. Awal setnya itu live musik dulu. Di atas jam 12 malam Di atas jam 12 malam DJ. Oh gue pulang jam 11. Biasanya jam 11 orang baru datang, Mas. Oh gitu. Itu berarti ramenya itu karena orang baru datang. Iya emang iya. Iya kayak iya tapi kan maksud gue menikmati pada saat itu. Iya. Dan live musiknya itu band top 40 bukan band-band yang Mas Band top tahu. 40. Oh. Tapi ada yang ini, ada band top 40-nya main. Terus lagi nyanyi gitu, terus satu tamu yang kayak nyanyi dong gitu. Tapi jadinya suaranya kemana-mana kan. Iya. Karena mungkin dia juga lagi mabok. Lagi goyang-goyang gitu. Terus gue kayak kayaknya ya udah deh cabut deh gitu. Jadi gue belum bisa memahami Apa serunya? esensi Dapat apa keseruannya gue. Which is nggak apa-apa karena dari sudut pandang yang lain mungkin lu dan geng sampo ditaruh bawah lu ini gua tadi kencing di situ flash yang nggak bisa jadi gue siramin pakai bidet gue ngelihat ke kiri sampo bertebaran di bawah yang masih ada isinya. Betul, masih ada isinya. Mau buka pintu nggak bisa karena gagangnya copot. Betul. Gila ini Bronx nih. Ini Bronx. Ini nih bawa ke dalam nih. Ini sama ini sekalian lu bisa cerita sambil mandi lu. Kalau lu ngerasa Esensi. fun, clubbing, ngerokok rame-rame segala macam ya sah-sah aja. Karena kalau buat gue nggak ngerasa dapat serunya kalau gue. Sama kayak kalian dan geng flash rusak ini. Ya sama kayak kalian. Mungkin kalau ngelihat gue, Iya. fun buat gue adalah ini sebelum gue nyampe ke sini, gue lagi main game bikin koloni di luar angkasa. Iya, game koloni di luar angkasa di mana gue punya 5 orang kolonis, 5 orang yang membangun kehidupan di luar angkasa yang bajunya gue warnain satu-satu. Ada yang pakai warna pink terang, ada yang pakai biru. Terus gue kasih nama satu-satu dari mereka. Itu game solo player. Solo player Rimworld namanya. Terus ya dan gue baper mainnya bener-bener kayak. Jadi ini kalau ada yang tahu di rumah namanya Ringworld. Gue punya 5 kolonis. Mereka jatuh dari luar angkasa gitu kan. Tadinya 3 jatuh, akhirnya dapat 2 bergabung. Yang ini pacaran sama yang ini, habis itu selingkuh sama yang baru datang. Itu rame banget. Itu adalah kesenangan gua. Itu kesenangan gua. Nah, buat lu apa serunya kan? Gue kalau cerita ke orang juga apa serunya? Gue ngomong ke Vindes kalau gue suka main Stardew Valley, itu aja gue diledek-ledekin. Iya, oke. Itu tidak nyata, Radit. Bener itu tidak nyata. Gini, Ngerti ya maksud gue? ngerti. Tapi mungkin cara serunya beda ya. Maksudnya gini, cara seru yang kita dapat dari tempat dugem. Mungkin aku masih belum dapat serunya. Jujur aku sampai sekarang belum dapat serunya. Tapi aku dapetin sosialnya. Ya. Kita sama teman-temannya. Kalau Mas Radit, cara bersosialnya mencapai serunya gimana? Itu Dengan kan cara komputer itu. Gue kan punya istri di Stardew Valley. Namanya Lea. Dia seorang pemahat dari kota. Bentar, kita kan ngomong sosial. Kan sosial, lo kan bicara sosial. Iya, Itu sosial kan kan ketemu ketemu sama bersosialisasi. orang, ketemu sama orang dan saling ngobrol A B C D E. Ya buat lo itu bukan orang, buat gue orang. Enggak, Mas. Iya, ya tapi kan ada satu skrip interaksi yang oke. Orang manusia asli ya. Oke. Kayak manusia asli. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Sekarang gue lagi main D&D. Oke. Online. Gue bertiga sekarang main online. Gue adalah half elf, seorang paladin. Waktu gue kecil gue diasingkan. Jadi gue harus tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Sehingga pas udah gede, tujuan gue adalah mencari teman sebanyak-banyaknya. Nah, gue ketemu 2 orang lagi nih. 2 orang lagi, dia adalah seorang penyanyi. Sama 1 orang lagi, orangnya agak pendek gitu. Dia ingin melihat-lihat monster-monster yang menarik di dunia. Dua-duanya human, bukan duck. Nah, ini orang-orang beneran. Oke. Nah, tiap hari Rabu itu sosialisasi gue. Gue role play bersama mereka. Nah, buat elu aneh. Iya dong. Sebagai mantan role player, aku bermain GTA RP, nggak aneh. Oke. Aku masih bisa menangkap hal itu. Oke. Buat banyak orang buat yang banyak lain orang aneh. mungkin aneh. Tapi kan tapi itu kesenangan gue. Sama kayak misalnya gue ngelihat musik keras, terus banyak rokok, ngobrol juga susah. Buat gue nggak dapat kenikmatan itu kan. Jadi emang beda-beda aja gitu loh maksud gue. Sorry.
Mas Radit kan hampir seminggu ada 5 podcast, maybe 4 podcast. Sehari 3, Sehari kadang 3. 2. Berarti seminggu bisa 21 podcast. Enggak. Paling kita isi 3 hari, 2 hari. Oke, berarti sehari 9, Ya, seminggu 9 ya, atau segituan 12 lah, ya. Itu fun nggak? Maksudnya itu cara bersosialisasi Mas Radit nggak? Fun dong. Oh ya, itu maybe yang dimana Mas Radit bisa dapat pengalaman, experience atau tempat Mas Radit curhat mungkin di situ. Fun banget. Pas gua ketemu Yuka itu fun banget. Kan sama TP, Mas. Nah.